Muhammadiyah terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang bagian barat laut Pulau Timor. Sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang menjadi daerah dengan jumlah suku asli terbesar di Nusa Tenggara Timur. Tidak heran bila sampai saat ini masyarakatnya masih menjunjung tinggi adat istiadat serta tradisi leluhur. Hal tersebut terbukti dari pemandangan pemukiman Kupang, yang hampir setiap rumahnya memiliki ume bubu, yaitu rumah tradisional khas Nusa Tenggara Timur. Walau terlihat seperti rumah tradisional biasa, pembuatan rumah bulat ini harus dilakukan dengan ritual khusus. Dalam proses pembuatannya, tuan rumah harus melakukan tarian bonet selama 7 hari 7 malam. Sembari menyenandungkan syair khusus untuk melancarkan proses pembangunan dan memberkati rumah ini di masa depan. Konon hal tersebutlah yang membuat kita masih menjumpai rumah bulat berusia ribuan tahun masih berdiri kokoh sampai sekarang. Selain proses pembuatan rumah, setiap menyambut tahun baru seluruh warga Kupang mengadakan upacara adat reba sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih terhadap jasa para leluhur. Bahkan hingga saat ini, banyak masyarakatnya yang masih melakukan ritual bertapa untuk meminta berkah, kekuasaan, dan juga kekayaan. Kearifan lokal budaya leluhur yang masih dilestarikan hingga saat ini membuat tanah Kupang syarat akan fenomena magis yang tidak pernah bisa digapai dengan akal sehat manusia. Subhanallah. Ini pohon-pohon kayu putih nih. Ya, mantap banget. Keren ya. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari seluruh alam semesta yang indah ini, ketemu lagi bersama saya di Mr. Tukul Jajaran bersama Lisa Saraswati dan Maya Ningrum. Dan sekarang saya berada di lokasi yang sangat luar biasa, lokasi yang sangat indah dan menarik dan enak didatangi dan dikunjungi, yaitu Gunung Fatuleweo, Kupang, NTT. Ini view-viewnya untuk para bule-bule atau apa namanya wisatawan Indonesia, ya, wisatawan domestik, mancanegara datang ke sini. Subhanallah. Gimana? Konon gunung ini jadi tempat pertapa meminta ilmu kuat, sehat, dan jabatan. Mbak Risa, mungkin dari penglihatan Mbak Risa seperti apa? Kalau saya lihat sih di sini aroma mistisnya masih kuat, terus orang-orangnya juga masih percaya dengan adat dan itu yang bikin si suasananya itu kesakralannya masih terjaga, Mas. Jadi ya belum terlalu banyak orang luar yang di sini, tapi saya lihatnya sih masih asli di sini. Jadi yang ada di sini juga asli semua, Mas. Subhanallah, saya sangat setuju sekali. Benar-benar ini alam yang sangat indah, dan saya merasa waktu di perbatasan itu mau masuk, auranya udah berbeda. Di sini aura kesejukan, aura yang sangat membuat nyaman di hati dan pikiran. Kalau dari Mbak Maya Ningrum, ya, di sini walaupun mataharinya panas banget, tapi udaranya tuh tetap dingin, Mas, sejuk di hati. Wah, luar biasa, kayak alamnya kayak ngelihat alamnya wajahnya Maya Ningrum ya. Indah, sejuk, bikin nyaman. Kamu juga indah, kamu baru kali ini aku ngeliat surga loh di hadapan kamu loh. Luar biasanya. Nah, kita mau nyari tahu kebenarannya, kita akan mencari seorang narasumber yang mungkin paham tentang alam yang di sekitar sini, mengetahui seluk-beluk cikal bakal bahwa alam ini sangat mempunyai itu aura yang sangat membuat nyaman. Ikut terus. Mr. Tukul. Dan Fatuleweo itu dari kata fatu dan leu. Fatu itu batu, leu itu sebenarnya obat
Tetapi leo juga bisa berarti keramat begitu. Jadi dia lebih tepatnya batu keramat. Dan kenapa disebut batu keramat? Karena dari orang tua dulu menjadikan batu itu ya batu di mana mereka memperoleh kekuatan gaib. Jadi Fatu Leo, kalau Fatu itu sama dengan batu. Kalau Leo itu sama dengan obat. Jadi Fatu Leo, batu berobat. Jadi kalau ada dulu kalau orang sakit datang di ini batu, dia bisa sembuh. Pada saat membuat rumah seperti ini pun mereka masih meminta bantuan leluhur untuk menjaga gitu. Ini ada rumah bulat ini. Nah ini nih Mas, rumah adat Nusa Tenggara Timur. Wah, Namanya rumah bulat. Luar biasa sekali. Kita aja yuk. Ya, nah pemirsa bisa toko jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini. Inilah rumah bulat, rumah Nusa Tenggara Timur. Ya, kita akan mau ngetok pintu. Auranya seperti apa? Oh, silakan. Masuk aja ngetok. Mungkin. Isi, wah bisa buka sendiri. Permisi, assalamualaikum. Masa bisa berdiri sendiri? Maaf, dengan Bapak siapa? Nama saya Neno Fredrik Queen Manas. Wah, hafal toh kamu. Asal dari Matahari. Oh, wow. Asal dari Matahari. Opa, mau nanya nih, maaf Opa. Apakah rumah ini asli rumah adat Kupang? Ya, rumah asli adat Fatu Leo Tengah dan termasuk Kabupaten Kupang. Rumah bulat. Dari mula pertama. Kalau bahasa Kupangnya apa? Ume Bubu. Ome bubu. Biasanya dibikin berapa hari kayak gini jadi seperti ini? Ini 1 minggu. 1 minggu. Ada ritual-ritual khusus nggak? Atau bikin kayu-kayu khusus atau jerami-jerami khusus untuk bikin Ya, rumah? harus khusus. Ya, misalnya seperti apa? Rumah bulat ini mendirikan harus sharing atau bonet itu selama 1 minggu. Itu apa sih? Tarian ya? Ya, yang lingkar bulat itu. Oh, itu nari-nari. Tujuannya itu tidak boleh jalan jauh, harus terputar saja ke tempat. Biar Untuk apa? mendirikan rumah. Nah, itu dari leluhur pertama dong, itu kita hanya terputar saja. Tidak boleh kemana-mana. Tetap harus muter, makanya rumahnya bulat. Bulat, ya. Ya. Itu kalau sampai tidak melakukan hal kayak gitu, apa yang terjadi? Kalau menurut Nah, kalau ini terjadinya musibah. misalnya seperti apa? Angin ribut. Ini Satu aja. tanah runtuh. Itu akibatnya bisa menyebabkan hancur ya, rumahnya. Mbak Risa, menurut Mbak Risa, yang dikatakan beliaunya ini itu energi apa yang sampai harus melakukan ritual sharing tari puni, dan kalau tidak dia akan ada angin, ada tanah longsor dan sebagainya. Sebenarnya Mas, jadi intinya kalau di tempat ini itu masih sangat natural, masih berhubungan segala sesuatunya dibicarakan dengan alam sekitar gitu, dengan leluhur. Jadi masih adat istiadatnya masih kuat. Jadi pada saat membuat rumah seperti ini pun mereka masih meminta bantuan leluhur untuk menjaga gitu. Walaupun sebenarnya daerah sini sepertinya memang rawan angin, rawan apa? tanah longsor. Jadi mereka meminta bantuan dari leluhurnya agar kuat gitu, kokoh, dan begitu caranya. Setuju saya sekali. Memang alam ini memang luar biasa sekali. Jadi memang harus seperti itu karena di sini ini masih natural. Iya.
masih tidak terkontaminasi oleh energi luar. Kalau dari Mbak Maya Ningrum, monggo. Kalau aku sih ngeliatnya rumah adat ini masih sangat apa ya, alami gitu, alami juga batu-batuannya. Jadi perlu dilestarikan adat istiadatnya. Luar biasa sekali. Biasanya muat berapa orang di dalam ini? Ya, Bisa menampung berapa orang? hanya menampung 5 orang. 5 orang itu lawan jenis apa Papa, beda? mama dengan anak-anak. 3. Rumah ini fungsinya apa? Apakah hanya tempat tinggal saja nih? Ada menyimpan makanan supaya ini ulat apa itu jangan makan jagungnya itu. Mohon izin boleh masuk? Boleh. Biar melihat. Saya sama teman-teman. Ya, boleh. Siapa dulu yang boleh masuk pertama? Mas Sukul dong. Aduh. Mas Sukul. Saya dulu, Pak. Nah, boleh. Kan harus perempuan dulu, baru lakinya nggak penting ya. Oh iya, iya. Masuk. Bisa? Masuk dulu. Pak? Sukul masuk. Oh iya, iya. Oh. Oh ya. Kenal sama aku beliau. Mas saya gak muat nih. Tar dulu. Mak, udah? Mana bisa? Aduh Mas, kayaknya saya gak muat deh. Hah? Nggak, saya di sini aja ya. Coba dulu. Enggak, saya di sini aja. Apa? Kok saya kayaknya kayak nangkep sesuatu yang sakral di sebelah sana, yang berhubungan dengan zaman Purbakala. Bener? Itu di mana Pak? Kalau boleh tahu saya ngerasa kok sebelah sana itu di sebelah mana letaknya? Oh, di rumah saya. Oh itu di rumah Pak? Ya. Boleh nggak antar aja ke sana? Saya pengen tahu. Boleh? Boleh. Boleh. Ya udah. Ayo kita ke sana aja Pak, yuk. Dulunya memang tempat ini banyak sekali yang mengelilingi ya. Banyak mungkin leluhur-leluhurnya Opa yang mengelilingi. Risa Saraswati menuju rumah Opa Neno untuk mencari tahu energi kuat yang dirasakannya. Konon, Opa memiliki umai bubu yang berasal dari zaman purbakala yang digunakan untuk menyimpan benda pusaka peninggalan leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Opa Neno dan keluarga mempercayai peninggalan purbakala tersebut memiliki kekuatan magis besar yang menjaga penghuni gunung Fatuleu. Benda pusaka tersebut tidak boleh digunakan secara menyimpang karena berujung pada malapetaka dan kematian bagi pelakunya. Aduh, saya kayaknya Opa kalau sendirian kayaknya kurang berani tuh buat melihat di tidak sini. apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi saya mau ajak teman nih, boleh? Ya. Mau ajak teman saya ke sini untuk melihat yang ada di Ya, sini. boleh. Saya mau panggilin Ahmad. Ahmad. Opa, kalau boleh tahu, ini tuh sejak kapan dibangun? Dibangun dari zaman pertama. Zaman pertama? Ya. Zaman pertama mungkin nggak dari zaman Ya, Batu. zaman batu. Zaman batu. Zaman batu. Biasanya ini tempat untuk menyimpan apa? Opa? Menyimpan itu barang-barang pusaka Barang dari pusaka. zaman batu. Oh gitu. Biasanya barang-barang pusaka itu digunakan untuk apa, Pak? Dia hanya untuk simpan dan harus minta sesuatu. Minta dari itu, sesuatu ya. dari barang pusaka itu. Oh, Disembah juga apa betul? Ya, disembah dulu baiknya ini. kalau si batu pusaka itu konon katanya punya isi nggak atau memang barang saja atau memang ada penunggunya di situ? Ada penunggu itu tidak kelihatan. Ada roh gitu. Ya, ada rohnya. Pusaka-pusaka itu fungsinya untuk apa? Kalau boleh tahu. Fungsinya itu untuk ini barang-barang yang menjadi suatu perjanjian. Perjanjian. Perjanjian di atas dengan di bawah. Oh, berarti sebagai untuk media antara manusia dengan yang di akhirat. atas. Ya. Oh, iya. Jadi udah dari zaman sebelum Opa gitu, Ya, ya, udah ya. leluhur. Kalau boleh tahu sampai sekarang sudah berapa generasi Opa? Sudah 3 generasi itu, satu generasi harus 2000 tahun. Wow. Opa, mau tanya kalau benda pusakanya disimpan di mana, Opa? Di dalam sini, tapi rumahnya rusak, sehingga saya pindahkan ke dalam rumah besar. Oh. Itu tetap Oke, di oke. dalam peti. Oh, di dalam Di dalam peti.
Oh, isinya tuh bentuknya seperti apa aja sih Opa kalau boleh tahu? Isinya berbentuk gong emas 2 biji. Gong emas. Batu tutup. Sebab pusat bumi dan pusat langit. Kesaktiannya itu minta hujan turun. Ini berhenti hujan, minta makanan, nanam itu harus naik ritual sudah. Oh, jadi berdoa dulu. Untuk angin baru- tidak ada, itu hama-hama tidak ada. Penasaran sama makanan itu Opa. Katanya tadi setelah ritual tiba-tiba dapat makanan. Makanan itu langsung muncul atau Ya, seperti apa? waktu kita tanam, nanti baru jadi. Oh, Datang dia ada punya proses. hasilnya itu kelimpahan. Jadi menanam dulu. Ahmad, kalau saya lihat sih memang ini tempatnya masih keramat, daerah-daerah sini. Terus yang saya lihat ada beberapa ketua, mungkin leluhurnya Opa ini memang bertapa di satu tempat ke tempat lain, di mana akhirnya di satu tempat, di beberapa tempat titik sih yang saya lihat di sini menemukan jawaban dari hasil pertapaannya gitu. Kayak pada saat tapa beliau juga meminta ini itu maksudnya keberkahan untuk warganya atau desanya, dan setelah dari tempat itu baru datang jawaban-jawaban dari doanya. Beliau akhirnya menganggap tempat itu keramat, dan kalau saya lihat sih barang-barang pusakanya itu yang memang ada di sekitar tempat itu gitu, makanya itu dianggap ya. Tapi nggak tahu deh Ahmad gimana ngeliatnya. Ya sama sih Teh. Karena kalau yang saya lihat bukan di sini titiknya banyak sekali. Memang ada satu tempat yang dimana dikumpulin di sini maksudnya untuk jadi ingin memusatkan itu, karena yang saya rasa pada saat pertapaan terakhir yang dia rasa energinya paling kuat itu di sini kayaknya. Iya, iya. Opa, saya pengen coba ngerasain energinya yang ada di dalam. Kira-kira boleh nggak kita mendekat ke dalam? Boleh. Kuat banget ini energinya di sini. Ya, Aduh. Kalau dilihat dulunya memang tempat ini banyak sekali yang mengelilingi ya. Banyak mungkin leluhur-leluhurnya Opa yang mengelilingi, terus mereka memanjatkan beberapa doa atau melakukan ritual apa gitu di sini. Dan bisa dari beberapa tempat ya datang ke sini ya. ya seluruh tempat. Iya. 4 arah. Iya, jadi dari mana-mana datang ke sini, terus mereka dengan caranya masing-masing, tapi tujuannya sama, melakukan sebuah ritual, dan kalau pusat ke sini itu masih terasa sampai sekarang ya, Mas. Aduh, jangan lah dari sini. Energinya makin kuat sih Teh. Ini aja. Ini sama kayak magnet. Iya. Oke. Anginnya. Ini ketika kita membicarakan energi ini langsung angin langsung Angin berhembus kencang. seperti basah. Ya. Ini kuat banget ya. Iya, kuat banget. Ahmad gimana kelihatannya ini? Sangat kuat sekali. Dari misalkan generasi itu misalkan nggak semuanya ini, jadi misalkan kakeknya terus Orang tertentu ya? orang tertentu dari setiap keluarga dari 14 keturunan itu Ya. misalkan dipilih ada sekitar 3 atau 4 keturunan yang bisa menemukan benda-benda pusaka ini gitu. Jadi di sini pun walaupun terlihat tidak terawat gitu ya, tidak wah, kalau mungkin orang kalau lihat dengan mata telanjang apaan, nggak ada apa-apa di situ, tapi kerasnya kalau di dalam kuat banget gitu. Di dalam itu seperti magnet. Ya, Tarik. ya. Opa, gimana kalau kita lanjutkan perjalanan lain di daerah Fatulu ini? Ya boleh. Oke, yuk Ahmad yuk. Oh ternyata begini Tamaya. Dalamnya kayak gini. Oh jagung ini persediaan makan loh. Untuk dimakan gitu. Anget juga ya di dalam ya. Coba kamu duduk sini, aku nanti nemenin di situ. Kamu enggak, kamu duduk sini, aku di situ aja coba. Pemirsa,
Mister Tuku jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun di di seluruh alam semesta. Dan ya, Kupang, Nusa Tenggara Timur ini luar biasa sekali. Ini hangat, begitu masuk rasanya. Ya, sirkulasi udaranya walaupun rapat, tapi tetap bikin nyaman Mas ya. Masak di sini, makan di sini, ya sama keluarga di sini. Jadi Mas, keluar yuk. Ntar dulu kan kita belum menyelesaikan persoalan kita. Waduh, kok udah gelap nih? Sepi lagi. Mas, Opa? Opa, Risa? Risa, Opa, Risa, 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 Risa. Pemirsa, tiba-tiba Mister Tukul dan Maya mendengar suara gaduh. Ada apa sebenarnya? Pemirsa, ternyata Kang Solepati ya. ternyata yang bersih. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di puncak Gunung Fatuleu di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang. Konon ceritanya tempat ini sangat angker sekali karena memang penuh daya magis yang ada di sini. Banyak sekali orang-orang bertapa, banyak sekali orang-orang mencari ilmu di atas gunung sini. Dan juga melihat sosok yang memang penunggu di sini banyak sekali. Selain aura yang positif juga negatif yang Ketika sedang menjelaskan, tiba-tiba Solepati mendapat serangan gaib dari belakang. Sosok apa yang menyerang Solepati? Solepati kembali mendapat serangan ketika mencoba memvisualkan sosok yang ada di Gunung Fatuleu. Energi misterius apakah yang mengganggu Solepati? Pemirsa, ternyata Kang Solepati ya. Ternyata yang bersih. Kang Soleh. Kenapa Kang Soleh? Ih, merinding. Kang Soleh. tahan dulu mas. Aduh, merinding, merinding. Nih, merinding. Energinya kuat sekali Kang Soleh. Ini merindingnya kayak gini. Nih, apa yang kamu rasakan ini, Bun? Wah tadi ya, pas Kang Soleh di situ, kayak ada dorongan. Energi kuat sekali ke aku tadi. Ini Kang Soleh, merinding. Masya Allah. Aduh, dua-duanya. Ih, sampai ke sini. Pokoknya ada apa tadi saat habis penelusuran di rumah bulat sama si Maya. Terus tiba-tiba Risa itu tadi ya ada, terus tiba-tiba ada suara. Jadi ketika saya penelusuran di Gunung Fatuleu itu, pertama sekali saya lihat ada sosok. Nah, ini belum sempurna mas. Ketika saya melukis baru 25% pemirsa. Nah, ini sosok ini yang memang seseorang yang dituakan di sini atau punya ilmu kekuatan dan beliau sering bertapa di sini. Akhirnya punya pusaka. Jadi salah satu pusaka yang memang kekuatannya sangat luar biasa. Dan ini sosok ini penunggu di sini mas. Ini belum selesai nih. Dan ketika saya penelusuran pertama sekali ada serangan itu di Mister Tukul jalan-jalan baru ini saya dapat serangan yang memang bukan berbentuk fisik ya, tapi energi mas. Kayak bulatan gitu, muter-muter dan menghantam saya. Akhirnya tadi pohonnya mana itu? Saya lepas masuk ke atas. Energinya dari situ kayak ada gua. Saya ketarik ke situ. Wah itu tempat. Ternyata ada gua. Iya, ada gua di sana.
Kang Soleh Pati. Mending Kang Soleh Pati Lanjutin menyelesaikan. aja dulu. Nah, seperti apa lukisannya? Apakah warnanya lebih dominan merah, hijau, kuning, atau sosok apa lagi yang akan tergambar di Kang Soleh Pati ya? Ya. Ikut terus. Minta tukul. Jangan. Ini Indonesia. Ikaw, Bapak Utulayo. Nama saya Pak Abiat. Ini apa yang kamu rasakan ini? Aku sih ngerasa getarannya ya. Berasa banget Mas di dalam Mas. Mas kerasa nggak? Tadi waktu saya ke sana, tadi kan saya merinding banget itu. Itu berarti belakang itu ada energi yang sangat kuat sekali. Oh iya Karena Mas. Kang Soleh Pati tadi waktu melukis itu merasa terganggu. Energinya tuh bulat-bulat. Oh iya Mas. Loh, angin ya. Aku denger-denger ya. Iya. Di belakang itu ada goa yang tempat orang minta sesuatu tuh langsung ada. Ini pasti gua ini mempunyai energi sangat kuat. Iya. Penasaran. Penasaran? Waalaikumsalam warahmatullahi Ternyata berhasil dari Pemirsa, luar biasa sekali Kang Soleh memvisualkan, mengekspresikan energi yang ada. Ini energi yang ada di sini apa energi yang dalam gua nih Kang Soleh? di luar Mas, di luar. Cuman di dalam, cuman lihat ini nih sosok penjaga Gunung Fatulaigu Mas. Sosok ini. Ini seperti berjenggot putih, berjenggot putih dan panjang, rambutnya juga panjang, matanya juga putih semua Mas. Dan di sana selimutin ada kuning kemas-masan yang taruh di depannya itu. ini kalau Mbak Ningrum mungkin bisa ini enggak tadi yang pernah merasa yang lihat Iya. atau apa bisa mengartikan lukisan ini? Kalau kata orang sih yang tempat ritual gua di dalam itu wujudnya memang seperti ini Pak. Mas Tukul, kira-kira. Ini ya. Kurang lebih kayak gini. Ini sama. Loh. Tadi gue nyariin lo dari mana aja? Sini Mas. Iya, tadi kita diajakin Opa ngedatengin satu tempat yang tempat penyimpanan pusaka dari zaman purbakala. Mungkin Mas Ahmad gimana tadi ceritanya Mas Ahmad menelusuri tadi? Apa yang Mas Ahmad Iya, tadi ada energi di sana ada ini purbakala ya, Teh. Sekali. Jadi ada sebuah tempat di mana leluhur zaman dulu menyimpan benda-benda pusaka dan purbakala di situ. apa aja senjatanya, pusakanya apa aja? Berbentuk apa aja? Berbentuk ada kayak gong gitu kan. Ya, itu lebih ke banyak kayak ini Mas, filosofi misalkan antara bumi sama langit kayak gitu. Iya. Krisnya. Oh, ada kerisnya juga. Nah, nih untuk Opa ini gambar ini Opa yang pernah lihat yang mana nih? Monggo Bapak ceritain Opa. Siapa tuh? Ini siapa Opa? Ini Totos Mau. Siapa? Ini pahlawan Timur. Namanya Totos Maut. Dia waktu itu ketika Raja Sonbai ditangkap, dia mengatakan secara jantan kalau raja yang saya lindungi, raja yang saya jaga sudah ditangkap, untuk apa saya harus bertahan? Saya serahkan diri. Jadi dia menyerahkan diri. Ketika menyerahkan diri, maka Totos Maut ini dia bersama beberapa orang dibawa ke seberang. Karena biasanya orang kalau sudah ya berperang, lalu kalau ditangkap dibawa dan diasingkan. Nah, dia dibawa dengan beberapa orang ke seberang, dan menurut cerita mereka melewati ada 9 tempat, dan tempat yang terakhir itu adalah Aceh. Nah, sampai di sana mereka ditantang, kalau siapa berani bakar benteng itu, maka dia akan diberikan hadiah. Hadiahnya adalah suruh pulang ke kampungnya. Maka Totos Maut yang mengambil kekuatan dari Fatuleo, dia bilang saya berani bakar Pak. Akhirnya dia pergi bakar itu benteng, dan akhirnya begitu bakar benteng, maka dia dihadiahkan pulang ke kampungnya dan kubur di kampungnya,
dan ya tahun 1980-an kami mesel kuburnya dan ada di kampung. Semangat terus ya, dari energik sekali ya. Itu melawan Belanda. Apa? Penasaran tadi Totos Maut. Totos Maut. Itu tuh beliau tuh siapa sih? Nah, Totos Maut itu orang Fatuleu yang melawan Belanda Ya, ya. di zaman-zaman purbakala itu 1905 Ya. perang di Polo dengan Belanda. 1805. 1905. Pada masa penjajahan Belanda di Kupang di akhir abad 18 hingga awal abad 19, sosok Totos Maut menjadi salah satu tokoh paling dielukan masyarakat Kupang. Totos Maut adalah pemimpin perang yang berani melawan penjajah dengan kekuatan yang dimilikinya. Menurut cerita, Totos Maut adalah orang sakti yang berhasil memperoleh kekuatan dari hasil pertapaan di Gunung Fatuleu. Kesaktian dan keberanian Totos Maut menghadapi penjajah lah yang membuat Belanda cemas hingga Totos Maut diasingkan ke Aceh. Tidak berhenti sampai di situ, Totos Maut berhasil melakukan penjajah dengan memenuhi tantangan untuk menuntuhkan benteng pertahanan Belanda dengan tangan kosong. Hingga kini, sosok Totos Maut masih menjadi sosok panutan yang dihormati warga Kupang. Bahkan tempat Totos Maut bertapa hingga kini masih digunakan beberapa orang untuk memperoleh ilmu dan kekuatan seperti Totos Maut. Bentar tuh Pak, ada koek. Itu apa Mbak? Iya. Lanjutkan, apa? Jadi perang Benu juga Totos Maut ada sebagai pahlawan. Dengan ini Mas Neno. Oh, beliau itu punya kesaktian, Pak. Ya, kesaktian. Kesaktian Mas seperti Neno apa? itu. Ya, Mas Neno itu. Kesaktiannya seperti apa, Pak? Kesaktiannya seperti apa? Kesaktiannya bisa hilang, Bisa bisa timbul. Ya, Itu punya tentara nggak, Pak? ya tentara. Ada pasukan juga. Pasukannya seperti apa, Pak? Pasukannya itu macam gorila. Oh, jadi bukan manusia, pasukan manusia. Ya, bukan manusia. Oh, itu kayak di belakang ada kok rintian-rintian tuh. Iya. Ada rintian-rintian. Kayak apa ya, pada saat diceritakan itu memang banyak sekali sosok yang berkumpul di sini. Terus salah satunya yang menonjol itu barusan itu di belakang ada sosok laki-laki tinggi besar, tinggi seperti manusia tapi tingginya 2 kali lipat tinggi manusia normal gitu. Besar sekali. Besar dan Belakang. saya nggak tahu beliau ini siapa, cuman kayaknya punya power di sini gitu karena di beberapa meter di belakang beliau ini ada beberapa seperti pasukan yang tadi Ahmad bilang mereka nunggu di belakang gitu. Kalau Kang Soleh, Mbak. Kalau saya sikapi satu sosok Totos Maut itu sebagai pahlawan Timur ya di sini yang memang kekuatannya sangat luar biasa, Mas. Itu pusakanya aja perang yang apa golok yang tadi dipegang itu ada musuh Belanda atau mungkin musuh-musuh pribumi yang memang berkhianat dikinin aja udah pada jatuh, Mas. Oh, jatuh ya. Kekuatan sangat. Kalau Mas Ahmad, Ya, saya penasaran sama ini tentaranya karena Mas Rum kekuatannya sangat kuat sekali, otomatis dia ditunjang dengan. Saya rasa sih ada bantuan dari gaib juga yang karena energi dari tadi di sana ada benda-benda pusaka yang sangat kuat, Mas Rum itu energinya. Mungkin ada pengaruh sama Totos Maut. Opa, katanya Totos Maut itu buang ilmu kekuatan di sebuah gua. Di mana itu? Itu di pusat Fatuleu. Di mana? Di Fatuleu itu di bagian ini selatan. Mohon izin, Pak. Itu untuk minta apa aja biasanya di gua sana, Pak? Di selatan sana itu. Minta kekuatan Ya. di situ. Apa aja? Minta kekayaan. Anginnya tiba-tiba berputar di atas kita ya. Ya. Ini Mas Ahmad akan mediasi, akan menarik energi yang dari itu tadi gua ini. Silakan, Mas Ahmad. Monggo, mohon izin. Pemirsa, Ahmad mencoba melakukan mediasi dengan sosok Totos Maut. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa saya berbicara?
sini nggak? Apa? Bisa bahasa sini. Bisa memakai bahasa Indonesia. Patulio. Ya. Apa itu bisa bantu sebelah sini? Harus pakai bahasa. Saya ini Indonesia. Di kau mau bahu tu leh. Nama siapa Abi apa? Bisa bahasa Indonesia supaya kita mengerti semua. Supaya semua bisa tahu. Tiba-tiba sosok Totos Maut yang ada di dalam tubuh Ahmad keluar dengan sendirinya. Namun ada sosok lain yang ingin berkomunikasi dengan tim misteri Tukul. Udah lain lagi ya? Udah lain lagi. Beda lagi, Dengan beda siapa lagi saya yang berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Waduh. Ada apa? Ini siapa? Batu laba. Batu Laba. Anda sebagai siapa? Batu laba. Oh, penjaga. Gua. Di gua. Udah berapa tahun? 200. 12 tahun. 212 tahun. Mungkin Opah mau nanya, Opah. Sini, duduk. Jadi saya mau minta tanya, ini Belu ini namanya siapa? Jaga ini. Pasau. Oh, Totos Maut. Itu Totos Maut itu dapat. Saya jaga Totos Maut. Oh ya, Beri kekuatan. ya. Totos. Karena orang suci. Ya, ya. Ya, kalau boleh tahu sekarang Anda berdiam di mana? Di sebelah mana? Bersama beberapa pasukan. Lalu apa yang Anda lakukan di sana sekarang? Menjaga dari apa? Ningrum mau nanya, boleh? Ningrum mau nanya, boleh? Ya. Silakan Ningrum. Kesaktian Totosmo seperti apa? Kesaktian Totosmo seperti apa? Tanya, seperti apa? Misal. Kasih Kemakmuran untuk semua. Kau dipatuhi. Pasukan datang. Ini pasukan datang, ada angin pemirsa. Iya. Iya. Gori-gori. Gori-gori. Oh, gori-gori. Tolong jangan biarkan mereka marah karena kita bukan bermaksud untuk mengganggu, tapi kita ingin mencari tahu kebaikan yang ada di tempat ini. Kami akan ya, Cari ini keselamatan. ya. Kami ingin memberitahu kepada orang-orang bahwa di sini ada tempat yang suci, di mana orang-orangnya baik dan masih menjaga adat istiadat dengan kuat. Tidak mengganggu, kami tidak mengganggu. Cukup gori-gori. Benar nggak di gua yang banyak orang bertapa? Gori, pulang gori-gori. Tak boleh gori. Itu pasukannya. Cukup gori. Cukup. Stop. Cukup. Pak, benar nggak kalau di gua itu yang tempat orang bertapa itu adalah tempat Toto mau membuang ilmunya, merontokkan ilmu kesaktiannya. Benar nggak seperti itu? Ilmu apa aja? Semua ilmu. Yang paling sakti apa? ilmu yang paling kuat. Siapa bilang? Ini Meredam. Apa itu? Mas, jawab. Dari Mas. Sosok Fatulaba yang merasuki tubuh Ahmad ingin kembali ke tempat dirinya tinggal dengan membawa raga Ahmad. Keluar aja, keluar. Yang
Yang tadi datang mungkin sebagian pasukannya beliau, tapi ada beberapa penjaga lain yang sebenarnya tidak suka gitu. Oh, begitu. Diceritakan. Nah, pemirsa, itu tadilah Mas Ahmad sudah mediasi, menarik energi sana. Ternyata kita dapat informasi yang sangat luar biasa sekali, ya. Mungkin bisa Mas Ahmad nambahin ceritanya seperti apa. Ya, sosok seperti ini sangat kuat sekali meskipun dia meleburkan ilmu di sana, karena ini kan biasa di sini takutnya kalau dileburkan di sini nanti ada yang ambil. Oh, banyak yang ngambil orang-orang yang Kekuatan tidak yang bertanggung jawab. Kekuatan yang paling besar sih mungkin tadi saya sempat ini meredam alam, jadi kayak misalkan kayak cuaca ini tiba-tiba hujan, Bisa nggak jadi hujan. kayak tadi bapak cerita kan ada yang bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba ini, dan kadang ada yang minta-minta sesuatu, misalkan kayak minta makan dan lain-lain, katanya konon langsung disediakan di sini. Spontan gitu ya. Spontan. Luar biasa sekali. Ya, Dari sah. Iya, tadi pada saat ada seseorang yang masuk ke Ahmad ini, terus tiba-tiba banyak sekali di belakang sini seperti pasukannya, tapi pasukannya beliau gitu. Jadi dia masih bisa menghalau. Dia pada saat mau bercerita lebih banyak, tiba-tiba datang yang kayaknya levelnya sama dengan dia gitu. Ada beberapa yang levelnya sama dengan dia datang dengan pasukan baru, dan mungkin keinginannya adalah agar beliau tidak banyak bercerita gitu. Karena semakin orang banyak tahu, semakin datang ke sana dan orang mintanya bisa macam-macam lagi gitu. Nah, kata sebab itu dia memang kadang-kadang dia pakai tutup hilang. Yaitu tadi dikatakan alam. Kayak meredam bumi. Ya, Kalau saya mati, monggo. Mungkin ada dua hal mas. Yang pertama memang tempat ini memang sangat angker, sangat luar biasa, dan tempat ya sangat keramat ya, dikeramatkan. Bukan angker tapi keramat ya. Ya, sangat dikeramatkan. Kedua, jadi ketika Mas Ahmad tadi bilang pergi itu pasukannya di atas semua mas. Memang. Saya lihat itu nyata banget. Ini buktinya anginnya Nyata sudah, banget. Anginnya tenang lagi. Tenang lagi. Ya, ya. Terima Ini kasih. salah satu kesaktian seorang tokoh semua yang sangat luar biasa. Kalau begitu, untuk Opa terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Jalan-Jalan, dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Dan salam untuk semuanya warga yang baik-baik. Terima kasih. Nah, pemirsa Mr. Toko Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun di seluruh alam semesta yang indah ini, saya akan mendatangi lagi tempat yang sangat luar biasa, yaitu Gua Liliba, yang dulu jadi bunker Jepang, penyimpanan harta. Harta apa aja yang disimpan, dan apakah ada energi apa saja yang terlihat oleh rekan-rekan saya yang luar biasa. Gitu terus. Wih, setukul. Jalan. Mereka menangkapku. Dia bilang mencintaiku, tapi kenapa akhirnya aku seperti ini? Litus. Nanti saya bawa.